kabar pemirsa? Jurma News kembali menyapa ruang informasi Anda dengan beragam berita penting dan juga menarik lainnya. Dan hari ini, Kamis 18 Desember 2021, menjelangnya libur Natal, harga sejumlah bahan pokok terus merangkak naik. Ya, terutama harga minyak yang sudah melonjak dari minggu sebelumnya. Kita simak selengkapnya dalam Jurma News bersama saya Nur Aini dan saya Ali Mediati. Inilah Jurma News berita anak bangsa. Sejumlah mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Depok, Jawa Barat melakukan aksi penggalangan dana untuk korban letusan Gunung Semeru. Menteri Keuangan Sri Mulyani meningkatkan cukai rokok per bulan Januari 2022. Pedagang rokok mulai mengalami penurunan jumlah konsumen. 8 November 2021, Universitas Bina Sarana Informatika Depok, Jawa Barat telah melakukan perkuliahan tatap muka. Skema perkuliahan tatap muka dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Informasi pertama pemirsa, saat ini sedang berduka dengan adanya bencana alam yang erupsi Gunung Semeru yang terletak di Lumajang, Jawa Timur. Mahasiswa UPSI yang tergabung ke dalam organisasi HIMA atau Himpunan Mahasiswa telah melakukan penggalangan dana untuk mengurangi penderitaan korban Semeru. Berikut laporannya untuk Anda. Selamat sore pemirsa, untuk sore hari ini 15 Desember 2021 kami ingin melaporkan terkait kegiatan yang baru saja dilakukan oleh sekelompok mahasiswa UPSI Margonda, dan saat ini kami sedang berada di base camp Himakom UPSI Margonda untuk mengetahui info lebih lanjutnya lagi. Kami akan sedikit mewawancarai oleh salah satu anggota dari mahasiswa tersebut. Selamat malam Mas. Ya, selamat malam. Bisa perkenalkan sedikit? Nama saya Alfajri Wirayuda atau bisa dipanggil Aji. Oke. Kegiatan apa yang sedang dilakukan sama teman-teman nih Mas? Kegiatan hari ini kita sedang melakukan galang dana untuk masyarakat kita yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur sana. Untuk kegiatan yang sedang dilakukan ini, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Yang terlibat di dalam kegiatan ini ada Orma UBSI yang terdiri dari Himakom dan himpunan mahasiswa lain dan juga BEM. Untuk Mas sendiri posisinya sebagai apa nih di sini? Saya di sini sebagai penanggung jawab lapangan di titik ini. Oke, baik. Untuk titik lokasi nih penggalangan dana ini ada di mana saja selain di Margonda? Kita ada 4 titik lainnya, ada di Bekasi, di Cawang, dan juga di Ragunan. Apakah kegiatan penggalangan dana ini hanya berlangsung untuk hari ini saja atau masih ada jangka waktu yang ditentukannya lagi? Kebetulan untuk jangka waktu kita hari ini adalah hari terakhir ya, karena kita udah 4 hari belakangan kita udah melakukan galang dana yang sama seperti ini juga. Oke. Kenapa sih kalian merencanakan kegiatan penggalangan dana ini? Kan kalau penggalangan dana kan kita bisa melakukannya sendiri gitu. Kami sebagian dari mahasiswa ingin berkontribusi lebih kepada masyarakat, salah satunya dengan cara penggalangan dana untuk masyarakat di sana yang sedang terkena bencana. Gimana sih proses kegiatan yang udah berlangsung nih? Berjalan lancar apa enggak? Syukur alhamdulillah berjalan lancar, mungkin hanya terkendala cuaca aja sih. Oh gitu. Ada pesan nggak nih atau semangat untuk korban yang sedang tertimpa musibah di Lumajang, Jawa Timur? Untuk para korban, semoga bantuan yang sudah kami kumpulkan bisa berguna bagi kalian dan juga tetap semangat karena pasti akan kembali pulih lagi. Terima kasih Mas. Yeah. Baik pemirsa, jadi seperti inilah kegiatan mahasiswa untuk penggalangan dana korban musibah yang terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Baik pemirsa, berita selanjutnya. Setelah usainya pemberlakuan pemberantasan kegiatan masyarakat, kali ini jelang libur akhir tahun, sejumlah jalan raya, khususnya di Kota Depok, dipadati dengan kendaraan. Dan polisi lalu lintas setempat melakukan pemberlakuan ganjil genap di daerah Margonda. Selamat siang pemirsa, untuk pada siang hari ini kami sedang memantau situasi lalu lintas yang ada di Jalan Margonda Depok.
Pada awal Desember kemarin, pemerintah sudah merencanakan peraturan ganjil genap ini, namun sempat dihentikan karena untuk dievaluasi kembali agar lebih berjalan efektif. Untuk info kelanjutannya tentang peraturan ganjil genap ini, kami akan sedikit mewawancarai oleh petugas kepolisian yang sedang berjaga di Pospol Margonda Depok. Selamat siang Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Selamat siang kembali Ibu. Mohon maaf Bapak, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Brigadir Edward Siboya, anggota Gatur dari Satlantas Polres Metro Depok. Boleh sedikit dijelaskan tentang peraturan ganjil genap yang rencananya akan diterapkan kembali di Jalan Margonda Depok ini, Pak? Ya, saat ini saya akan jelaskan yang dilakukan dan dilaksanakan pemberlakuan GAG yaitu ganjil genap pada tanggal 4 dan 5 Desember 2021 yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, Bu. Itu dia. Pemberlakuan ganjil genap ini diberlakukan untuk siapa saja, Pak? Pemberlakuan ganjil genap ini dilakukan khususnya mobil pribadi roda 4. Untuk wilayah Depok, apakah hanya di Jalan Margonda saja atau ada titik lokasi lain? Ya, saya akan jelaskan. Ada 3 titik, yaitu di Medan 13 yang tepat titiknya di bawah flyover UI, dan kedua di Medan 9 yang tepatnya juga di Margonda Juanda, dan di Medan 6 itu titiknya di Ramanda. Itu dia. Kenapa peraturan ganjil genap ini sempat dihentikan dan ingin direncanakan kembali, Pak? Iya. Saat ini diberlakukan GAG itu dilihat oleh pemerintah Kota Depok apakah dalam pemberlakuan GAG ada dampak untuk mengurangi mobilitas visual kendaraan roda 4 khususnya yang berlalu lalang di Margonda. Sampai kapan Pak waktu perkiraan peraturan ganjil genap ini yang akan diterapkan kembali di Jalan Margonda Depok? Yang khususnya dilaksanakan pemberlakuan GAG ini akan dilakukan selama 3 minggu, Ibu. Bagaimana sistem yang dilakukan untuk berjalannya ganjil genap ini, Pak? Apakah sebelumnya sudah berjalan dengan efektif atau masih dalam tahap evaluasi? Pada saat ini yang kita pemberlakuan uji coba, dan pada saat kendaraan yang diberlakukan GAG pada hari Sabtu dan Minggu, ganjil atau genap yang saat bisa melintasi di jalan khususnya Margonda Raya, itu kalau memang kendaraan yang tidak diperbolehkan kita arahkan untuk putar balik, Ibu. Itu dia. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore. Baik pemirsa, jadi seperti itulah peraturan uji coba ganjil genap yang akan diterapkan kembali di wilayah Margonda Depok dan sekitarnya. Untuk para pemirsa di rumah, jangan lupa untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah dibuat dan tetap safety dalam berkendara, dan jangan lupa untuk selalu memakai masker dan menjaga protokol kesehatan. Saya Dea Puspitasari dan seluruh kru yang bertugas melaporkan langsung dari Pospol Lampu Merah Margonda Depok. Pemirsa, jelang libur Natal, harga sejumlah bahan pokok terus merangkak naik. Juga di pasar tradisional sekalipun, terutama harga minyak dan harga telur. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan reporter kami Muhammad Fauzan di pasar tradisional Kemiri Depok. Baik Fauzan, bagaimana harga sejumlah bahan pokok di sana menjelang libur Natal? Baik, selamat siang Aini dan juga pemirsa. Dari hasil pantauan kami dari Pasar Kemiri Depok, Jawa Barat, menjelang Natal dan Tahun Baru, memang sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Yang paling mengalami kenaikan ialah harga minyak goreng baik kemasan maupun curah. Dari pantauan beberapa kios yang ada di sini, harga minyak goreng yang sebelumnya harga 16 sampai 17.000 per liternya sejak akhir November kemarin hingga saat ini terus mengalami kenaikan, di mana harganya saat ini mencapai 20.000 per liternya. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengajak Anda mewawancarai salah satu pedagang yang ada di Pasar Kemiri ini. Baik Pak, selamat siang. Dengan siapa Pak? Toha. Bapak Toha, tadi kami sudah memantau beberapa kios yang ada di sini. Untuk harga minyak memang naik ya Pak? Ya, naik tinggi. Nah, untuk harga minyak
di sini berapa harganya Pak? Sekarang malah mencapai 21.000 per liter. Tadinya mah standarnya 16.000 sampai 17.000. Sekarang naiknya terlalu tinggi. Untuk harga normalnya sebelumnya berapa? Ya sebelumnya paling 17. Nah, itu normalnya. Sekarang mah tinggi pokoknya. Itu sejak kapan Pak? Dari dari akhir November bahkan sampai sekarang hampir akhir Desember ini. Yang Anda ketahui ini Pak, itu naiknya kenapa sih Pak? Apa dari pendistribusiannya atau bagaimana Pak? Mungkin dari distribusinya, masalahnya kita kan hanya pedagang. Bahkan sekarang aja saya nggak bisa ngejual minyak karena terlalu tinggi lah. Wow. Nah dari pembeli sendiri itu bagaimana Pak responnya Pak? Semua pada ngeluh masalah pembeli juga. Ya sekarang malah keberatan. Coba minta dipertimbangkan dengan pemerintah, harus dipenurunkan harga minyaknya gitu. Nah, harapan Bapak nih kepada pemerintah soal naiknya harga minyak ini gimana tuh Pak? Ya tolonglah dipertimbangkan bisa turun lagi supaya kita usahanya lancar. Kalau begini terus kan bisa mogok lah usahanya. Baik, terima kasih Pak Toha. Maaf ganggu waktunya Pak. Mari Pak. Baik, itu pemirsa hasil wawancara saya dengan pedagang. Selain harga minyak goreng, harga cabai juga terpantau mengalami kenaikan yang tadinya sekitar 20 sampai 30.000 per kilonya. Kini tembus mencapai 100.000 per kilonya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya laporkan dari Pasar Kemiri, Depok, Jawa Barat. Saya Muhammad Fauzan dan Danang yang bertugas kembali ke studio. Setelah setahun lebih menjalankan perkuliahan secara daring, Universitas Bina Sarana Informatika melalui surat edaran pembelajaran tatap muka telah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas pada 8 November lalu hingga saat ini. Kegiatan perkuliahan tatap muka di Universitas Bina Sarana Informatika Depok, Jawa Barat telah diberlakukan sejak 8 November 2021, yang mengacu pada surat tugas yang telah dikeluarkan oleh Rektor dari Universitas Bina Sarana Informatika. Universitas Bina Sarana Informatika sendiri melakukan beberapa hal, di antaranya adalah melakukan persiapan seperti menyiapkan sarana dan prasarana, mulai dari hand sanitizer, bak cuci tangan, dan termometer otomatis di pintu masuk kampus untuk pengecekan suhu mahasiswa, dosen, dan karyawan di Universitas Bina Sarana Informatika. Mahasiswa dan dosen yang bisa melakukan perkuliahan tatap muka diutamakan yang sudah melakukan 2 kali vaksinasi COVID-19. Untuk Universitas Bina Sarana Informatika sendiri kan sudah melakukan PTM. Sejak kapan PTM ini diberlakukan? Baik, untuk Universitas BSI Kampus Margonda ini berlaku PTM sejak 8 November 2021 hingga tanggal 31 Desember 2021, dan ini mengacu pada surat tugas yang diberikan oleh Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Dan terkait dengan PTM terbatas ini memang kita berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan juga Riset dan Teknologi ya, terkait dengan PTM terbatas kita melakukan beberapa hal, diantaranya satu persiapan, terus kemudian pelaksanaan dan juga pemantauan. Dan dalam hal persiapan kita juga menyiapkan segala sarana dan prasarana terkait dengan persiapan PTM terbatas ini, mulai dari hand sanitizer yang dipasang di beberapa titik, kemudian ada bak cuci tangan ya di area beberapa titik, kemudian ada juga infrared thermometer otomatis ya, jadi untuk pengecekan suhu para mahasiswa, dosen, dan karyawan yang ada di Universitas Bina Sarana Informatika. Selain itu juga kita memasang beberapa rambu-rambu sebagai media informasi dan juga edukasi kepada para mahasiswa dan juga dosen. Di satu sisi kita juga memang selalu menghimbau kepada para mahasiswa dan dosen untuk menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Untuk syaratnya sendiri, apakah ada syarat tertentu untuk mahasiswa dan dosen untuk melakukan pembelajaran tatap muka ini? Ya, terkait dengan PTM terbatas ini kita
harus melakukan aturan dari Kementerian Kesehatan ya, dan juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait PTM terbatas ini. Yang menjadi syarat utama adalah yang pertama yaitu sehat ya, dalam kondisi sehat bagi para mahasiswa dan juga dosen. Terus kemudian yang kedua itu wajib melakukan vaksinasi COVID-19. Itu harus hal wajib yang harus dilakukan bagi yang punya komorbid dan juga tidak bisa vaksin. Kita siapkan metode luring atau metode daring seperti itu, atau online seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan hybrid ya, jadi ada offline dan juga ada online. Terutama kita persiapkan untuk bagi mahasiswa dan dosen yang memiliki komorbid terus kemudian tidak layak vaksin seperti itu. Apakah semua mahasiswa di UPSI Margonda ini melakukan PTM? Kalau kita lihat mahasiswa di kampus Universitas BSI Margonda ini tidak semua ya, karena kita kan terbatas di sini. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan share formulir ya. Jadi mahasiswa yang menginginkan online dipersilakan online. Kemudian mahasiswa yang menginginkan offline silakan PTM terbatas ya. Pastinya untuk mahasiswa yang offline ya, yang PTM terbatas ini tadi sudah saya sebutkan terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi dia harus memiliki sertifikat vaksin ya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tidak semua mahasiswa PTM terbatas. Jadi hal ini untuk kelas itu sudah diatur oleh biro yang ada di BSI, Biro Administrasi Akademik dan juga Kemahasiswaan seperti itu. Untuk semesternya sendiri nih Pak, dimulai dari semester berapa hingga semester berapa? Ya, kalau semester sendiri ada semester 1, 3, dan 5 ya, karena saat ini kita melakukan perkuliahan semester ganjil ya. Jadi mahasiswa semester 1, 3, dan 5 yang memilih offline atau PTM terbatas itu dipersilakan untuk berkuliah di kampus ya, tentunya dengan protokol kesehatan seperti itu. Sesuai dengan apa yang diatur oleh BAK ya, seperti itu. Apakah di dalam kelas juga menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak? Ya, pastinya wajib. Karena sesuai dengan aturan ya, kita harus menerapkan jarak paling nggak minimal 1,5 meter ya, seperti itu ya. Untuk kuota maksimal per kelasnya sendiri itu berapa mahasiswa? Kalau kuota mahasiswa itu karena maksimal kita diatur 50% ya dari kuota kelasnya. Misalkan katakanlah satu kelas itu ada 40 orang ya, jadi kita maksimal itu 20 orang yang masuk PTM terbatas dalam satu kelas, dan 20 orang lagi pastinya dia online ya, karena kita metodenya metode hybrid ya, jadi ada offline dan juga online seperti itu. Pihak kampus selalu menghimbau para mahasiswa dan dosen agar selalu melakukan protokol kesehatan. Untuk menghindari kerumunan pada saat perkuliahan, pembagian jadwal masuk kuliah pun dibuat berbeda. Friska Stutiningrum melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Menteri Keuangan Sri Mulyani sepakat menaikkan cukai rokok pada 1 Januari 2022. Hal ini berpengaruh pada harga rokok tahun depan. Pedagang rokok tentunya mengeluh kebijakan ini. Berikut laporannya untuk Anda. Selamat sore pemirsa, sekarang ini saya sedang berada di kawasan Jati Jajar terkait dengan keputusan pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk menaikkan cukai rokok. Apakah keputusan ini berdampak kepada pedagang rokok? Baik, sekarang saya sedang berada di salah satu warung di kawasan Jati Jajar. Baik, sekarang saya sedang bersama salah satu pedagang rokok yang ada di kawasan Jati Jajar. Baik Ibu, bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Selamat sore, saya Ibu Ayu, pedagang rokok di wilayah Jati Jajar. Apakah Ibu sudah mendengar berita rokok dinaikkan? Sudah dari 3 hari lalu. Bagaimana tanggapan Ibu? Sebetulnya ya, dengan kenaikan rokok akan berimbas pengurangan omset penjualan saya. Tapi mungkin di sisi lain pemerintah menginginkan rokok naik biar anak-anak yang di bawah umur untuk tidak dapat membeli rokok lagi. Mungkin seperti itu indikasinya. Berapa harga rokok yang Ibu beli di agen rokok? Tergantung merek masing-masing. Ada yang 135, ada yang 200, ada yang 270, tergantung merek yang
Itu aja yang mahal. Sebelumnya apakah ada kenaikan tarif rokok ini? Sudah, itu 2 bulan lalu. Apakah ada perbedaan harga kenaikan rokoknya, Ibu? Ada. Yang 2 bulan lalu itu kurang lebih 10%, sekarang rencananya 12%. Dengan kenaikan tarif rokok ini, apakah berpengaruh dengan jumlah pembeli? Itu sudah pasti mempengaruhi. Omset pastinya akan turun. Kalau boleh tahu, satu bungkus rokok itu Ibu mengambil keuntungan berapa? Antara 1.000 sampai 1.500 per bungkus. Jadi Ibu menyetujui atau bagaimana keputusan pemerintah ini? Kalau itu sudah keputusan pemerintah ya harus disetujui. Ya, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Selamat sore. Baik pemirsa, sekian informasi hari ini. Saya Nuraini melaporkan dari Jati Jajar. Baik pemirsa, kita memiliki informasi yang menarik yang telah kita rangkum dalam segmen updatean terkini. Musisi tanah air Mario Ginanjar dan A telah merilis lagu baru yang berjudul May Halfway. Bercerita tentang apakah lagu tersebut? Kita dengar langsung penjelasannya dari mereka. Artis pendatang baru Aileen Panjaitan menggandeng Mario Ginanjar untuk merilis single terbarunya. Ditemui di sela-sela acara perilisan lagu May Halfway di The Wilsons Land, Menteng, Jakarta Pusat, wanita yang akrab dipanggil A ini mengatakan senang bisa berduet dengan Mario yang merupakan penyanyi favoritnya. Mario juga menuturkan bahwa dirinya merasa tertantang untuk membawakan lagu yang beda dari biasanya. Mari kita simak penjelasan lengkap Aileen Panjaitan dan juga Mario Ginanjar. So, May Halfway itu tentang right person, wrong time aja. Right person, wrong time. Jadi kayak mau get into relationship and stuff like that, tapi ya timing is not supporting them aja. So pas putus it's like jangan lupain gue ya, mungkin in the future we'll meet halfway. Yuka ngeliat cover aku yang di Instagram through crew shooting waktu itu, yang shooting di kantornya mama. Terus dia suka, terus kita ketemuan. And then dia minta aku send demo. Saya send May Halfway, aku main piano. Terus dia bilang duet aja sama Mario Ginanjar gitu. And I'm like, aku pasti mau dong. So I was like, ya ayo kenalin. And I'm like gitu, shouting sendiri di rumah. Strangers in the night. Enggak, maksudnya diajakin kolaborasi sama artis yang bener-bener baru gitu ya, yang bener-bener fresh, bener-bener terus dia memainkan musik yang jauh dari comfort zone gue di Kahitna gitu. Jadi memang, but I love challenge, so ini merupakan tantangan buat gue. Bisa nggak gue bernyanyi dengan sesuatu yang berbeda tapi tetap terdengar Mario Ginanjar, tapi ngeblend juga sama suaranya Ai. Dan beruntung aku memang grow up listening to R&B sebelumnya, listening to a little bit of rock, a little bit of pop, jadi memang jazz juga. Dan kayaknya kita bener-bener, kita juga dengerin Earth, Wind & Fire. Ternyata ya I learned that she's a fan of Nat King Cole juga. I listen to Nat King Cole as well. Jadi banyak sekali kesamaan, sehingga ketika kita di studio kita langsung klik aja, langsung flow-nya tuh langsung dapat gitu. Nggak ada yang kenapa, why is she doing that, or why are you doing that gitu to my song. Kayaknya nggak ada kayak gitu ya, langsung dalam waktu 1,5 jam sampai 2 jam langsung selesai. Kendalanya apa, Ai? Did we have any setback? Iya enggak deh. Timing aja sih ya kan? Kendalanya bukan dari personal, bukan dari si artnya sendiri, tapi lebih dari ke jadwal, lebih ke teknis, lebih ke hal-hal yang di luar dari sisi kreatifnya. Karena dari kreatifnya from the first time we met, kita udah ngobrol, terus ketemu di studio, udah ngerjain sesuatu yang dari scratch sampai jadi, itu nggak ada masalah sama sekali. Dan we both very satisfied with the result gitu. Jadi kendalanya di luar hal-hal kreatif, lebih ke teknis, kayak
kapan rilisnya atau kayak gitu-gitu ya. I just hope a lot of people relate to May Halfway and like maybe make it a heartbreak anthem if it suits you. Tapi ya harapannya sih, it's just I hope a lot of people can find comfort and peace of mind through the song. Ya kurang lebih sama sih, harapan gue untuk lagu ini adalah if we can touch a single soul aja gitu ya, itu buat kita yang biasa dengerin ini sampai terkenang sama cintanya yang lama atau bahkan menitikkan air mata, bisa ngelamun gitu, buat aku itu kepuasan tersendiri sebagai penyanyi gitu, apalagi dia sebagai yang nulis lagunya gitu. Tapi melihat sambutan yang cukup baik di awal ini, menurut aku itu bukan sesuatu yang mustahil untuk bisa jadi, semoga dengan dukungan kalian semua bisa jadi lagu yang ada di playlist kalian semua. Itu aja sih, nggak neko-neko. Indonesia memiliki berbagai macam makanan yang unik, terutama bakso. Makanan ini bisa ditemukan di setiap sudut Indonesia. Dan kali ini saya mengunjungi kedai bakso yang ada di salah satu kota Depok. Dan pastinya tidak kalah menariknya ya dengan bakso lainnya ya. Betul sekali Aini, pasti pemirsa di rumah juga penasaran kan makanan yang akan saya coba kali ini? Inilah tayangannya. Bakso tentunya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Dan bakso juga kalian bisa dapatkan di berbagai tempat. Apalagi di depan rumah pun kalian bisa temukan. Dan kali ini saya ingin mencoba bakso, namun bentuknya ini di luar dari bakso yang biasanya. Nah, penasaran kan kayak gimana baksonya? Nah, kali ini saya sedang berada di Bakso Kotak. Tepatnya ada di Kukusan. Penasaran kan bentuknya kayak gimana? Apakah rasanya pun akan berbeda dengan bentuknya? Yuk, kita langsung ikutin sana. Halo Mas, ya Mas siapa? Dengan Mas Andi, Bu. Nah, kalau ini satunya lagi? Irwan. Oh, Mas Irwan. Ini bener ya bakso kotak? Iya, bener Bu, bakso kotak, Bu. Ininya beneran kotak bentuknya? Bentuknya ya kotak. Karena kan kita ya divariasin gitulah. Oh, iya. Oh, boleh dilihatin bakso kotaknya Kak? Boleh? Ini? Boleh, mana? No. Ini ada. Nah. Nih, baksonya beneran kotak pemirsa. Baksonya bisa kotak. Dilihat dulu ya. Ini udah dari lama? Udah lama, udah sekitar 10 tahunan. Oh, di sininya udah berapa lama? Yang di sini baru 2 minggu, tadinya di depan jalan tol. Oh, di Jalan Bungur ya? Iya, di Jalan Bungur. Terus. Kasih ya, Bang. Iya. Jadi itulah bakso kotaknya, bisa kalian lihat sendiri. Pengen tahu kan rasanya kayak gimana? Yuk ikutin aku. Nah, inilah pemirsa, makanannya yang saya pesan udah datang. Baksonya persis banget bakso kotak. Bisa kalian lihat. Ini benar-benar kotak. Tapi apakah rasanya akan berbeda ataukah sama dengan bakso lainnya? Yuk kita cobain. Pertama, saya pengen cobain kuahnya dulu. Isinya pas. Sekarang kita langsung cobain aja kali ya bakso kotaknya, gimana sih rasanya? Penasaran kan rasanya kayak gimana? Kita coba dulu.
Makan. Berkuah lagi. Sebenarnya rasanya sama aja ya sama bakso yang lainnya ini. Cuman dia bedanya dagingnya kerasa banget, empuk juga, pokoknya enak. Kalian harus cobain. Ini kalian bisa, kalau kalian ingin mencoba bakso kotak ini, kalian hanya mengocek uang sekitar 15-20 ribu saja. Itu kalian sudah mendapatkan bakso sebanyak ini. Sekarang saya ingin cobain dikasih saus-sausnya. Makan bakso gak enak kalau nggak pakai sambal. Kita coba. Kita racik ya. Itu lagi deh. Oke. Oke, kita cobain. Makan. Enak banget kalian pemirsa. Jadi kalian ngiler kan yang di rumah? Jangan lupa datang ke sini makan bakso kotak. Menit usai kita menemani Anda. Berita kuliner tadi menutup perjumpaan Jurman News hari ini. Saya Nur Aini dan saya Ali Mediati mewakili seluruh tim Jurman News dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Jurman News. Dan sampai jumpa.